Jelasin, ini ayat Al-An'am 151 nih. Nah, di Al-An'am 151 ngomongnya gini. Kemarilah, aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan. Berarti yang dibaca di bawahnya adalah yang diharamkan. Berarti yang dibaca di bawahnya apa? Yang diharamkan. Oke, perhatikan. Yaitu, nah ini yaitunya nih. Yaitu jangan mempersekutukan Allah dengan apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Berarti berbuat baik kepada orang tua? Ayo. Ayo. Ayo kalian, ayo. 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 Ayo gimana? Jangan durhaka kepada orang tua. Kok jangan, Kak Misna? Ini aku ECC-nya cosplay jadi Oten. ECC-nya aku jadi berbuat baik nggak haram lah. Ya, Al-Quran bilang itu tadi apa? Dengarlah, aku akan menceritakan apa-apa yang diharamkan. Yang diharamkan yaitu jangan engkau menyekutukan Allah dengan apapun. Yang kedua nih, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Berarti berbuat baik kepada orang tua adalah haram. Ayo gimana, ayo penonton. Makanya pentingnya ikut live-nya Bang Daman ya, ini pentingnya nih. Kalau ada hal-hal ini yang kemudian dibawakan, kalian udah pada tahu jawabannya, itu yang saya harapkan. Ayo gimana, coba berpikir bareng, ayo. Pikir bareng. Ayo gimana tuh? Yang diharamkan itu jangan menyekutukan. Lah, tadi ini aku debat nih sama Kak Mar nih. Ya, Kak Mar, gimana Kak Mar mau bilang itu? Nih Kak Mar, nih aku jadi Oten nih. Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Nah, berarti di bawahnya apa yang diharamkan, yaitu janganlah mempersekutukannya Allah dengan apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Berarti berbuat baiklah kepada orang tua adalah Ayo, coba. Itu bukan larangan. Ini kita lihat jawaban dari Bang Desinar. Ini bukan larangan atau pengharaman, melainkan perintah positif. Lah kalau saya Oten, saya nggak percaya. Itu kan klaimmu saja. Gitu dong. Kan gitu jawabannya. Berarti misalnya saya jadi Oten nih, ya kan? Saya bilang, berarti kamu bantah Al-Quranmu sendiri. Berarti kamu menjelaskan segala sesuatu yang tak dijelaskan Al-Quran. Berarti kamu membantah Al-Quranmu sendiri. Gimana itu? Ayo lo. Ayo lo. Ayo lo, berarti kamu membantah apa yang dikatakan. Terserah mulutmu. Ini siapa nih? Ini Oten apa bukan? Santai Bang, kita lagi cosplay doang. Jawabannya udah ada, bentar lagi kita kasih tahu. Santai, jangan marah-marah, woi. Jawabannya kita kasih tahu bentar lagi. Cuma ini kan ini. Kok pada inilah. Yang disisipkan di antara larangan sebagai penegasan pentingnya berbuat baik kepada orang tua. Oke, benar. Benar, mantap. Gini, caranya kita ngomong gini. Ada ibu guru, ngomong kepada muridnya. Dia tanya balik ke Oten. Tanya balik kepada Oten. Ibu guru nanya kepada muridnya. Nah anak, iya bu, ibu akan membacakan peraturan-peraturan yang gak boleh kalian lakukan di sekolah ini. Ya bu. Pertama, jangan kalian tawuran.
Iya, Bu. Kedua, jangan kalian bolos. Iya, Bu. Tiga, jangan kalian telat pergi sekolah. Iya, Bu. Harus kalian itu melakukan kebaikan kepada wali kelas. Nah, berarti melakukan wali kelas itu hal yang dibolehkan apa yang tak dibolehkan? Gimana? Nah, itu benar seperti Abang Desiner katakan bahwa itu adalah perintah yang disisipkan di antara larangan. Karena kaedahnya perintah dan larangan itu tidak bisa menyatu dalam satu waktu. Contoh. Ya, makanya harus dipisah antara perintah dan larangan. Bisa nggak gini? Saat saya sedang memerintah, gini contoh nih, bisa nggak kita menyatukan? Ini contoh nih apa nih? Nih, tulislah ini pulpen nih. Daman secara bersamaan nih. Daman tulislah dan jangan tulislah tulisan itu. Bisa nggak? Perintah dan larangan bersatu pada satu keadaan yang bersamaan. Bisa nggak? Daman tulislah dan jangan tulislah tulisan itu. Bisa nggak? Hah? Tidak, kok bisa Kak Martis? Tidak. Saya bilang, Daman, iya Pak. Tulislah dan jangan tulislah tulisan itu. Bisa nggak? Enggak bisa. Jadi ketika disebut larangan, larangan tersebut menjadi batal ketika ada kata perintah. Enggak mungkin dua-duanya terjadi secara bersamaan. Sama seperti ini nih contoh nih. Yaitu contoh, Janganlah berarti apa? Larangan. Ini apa? Berbuat baiklah. Ini berarti perintah. Maka larangan dan perintah tidak boleh bersatu pada satu waktu. Seperti saya bilang tadi, Daman, makanlah dan jangan makanlah gorengan itu. Enggak mungkin. Karena ketika diperintahkan bukan dilarang. Karena ketika dilarang bukan perintah. Jangan kayak Oten, dilarang makan babi itu perintah. Nah, itu bedanya kita. Ya, itu bedanya kita dengan. Oke. Maka sama seperti kita bikin analogi tadi ke siapa? Ke Oten kita ngomong. Kau takkan mampu membungkam Al-Quran dengan apapun caramu. Emang aku ngebungkam Al-Quran? Abang nih Abang salah paham bang. Makan dulu bang. Belum makan ya bang. Abang belum makan itu. Makan dulu. Ngopi abang dulu. Belum makan abang. Dikira kita bikin room buat nyalahin Al-Quran guys. Nggak taunya kita main teka-teki terus kita kasih jawaban. Ngopi dulu pak. Ngopi. Belum ngopi ya pak. Perut masih sakit itu. Udah. Orang lagi pengajian. Iya bener Kak Markis. Gini. Sama seperti kita bikin analogi. Ibu akan membacakan larangan untuk sekolah ini. Siap bu? Jangan kalian bolos. Siap bu? Jangan kalian tawuran. Siap bu? Berbuat baiklah kepada wali kelas. Ini berarti bukan yang dilarang. Ini berarti perintah yang disisipkan di antara larangan. Tapi yang mau kita kejarkan yang tadi tuh. Ketika otak Oten sudah terkontaminasi, begitu buka Al-Quran nyari salah, makanya mereka dapat berpikir seperti itu. Ketika buka Al-Quran nih, nyari salah. Pokoknya ini Al-Quran harus salah. Jadi ujung-ujungnya apa? Mau sebenar apapun tetap salah gitu guys. Ya? Jadi saya begitu lihat ayat ini dibahas, saya ngakak ketawa lepas guys. Jadi ngakak ketawa lepasnya tahu nggak kenapa? Ngakak ketawa lepasnya karena gini. Kalau kita tanya balik ke mereka. Tanya balik ya. Oke. Kata Bu Guru,
Ibu akan membacakan hal yang gak boleh dilakukan di sekolah ini. Apa? Jangan bolos. Siap, Bu. Jangan tawuran. Siap, Bu. Berbuat baiklah kepada wali kelas. Berarti berbuat baik kepada wali kelas? Tanya konten nih, tanya konten. Berarti berbuat baik kepada wali kelas? Tanya konten nih. Apa enggak pecah piring otaknya tuh? Pasti langsung kejang-kejang. Pasti mereka langsung, ya itu kamu jangan kemana-mana dulu. Kamu putar-putar. Kamu lari ke sana. Kamu putar-putar. Kamu ini, kamu muter. Apaan yang muter-muter? Otak lo yang lagi kuuji itu. Dibilang kita putar-putar nanti pastinya. Pasti kejang-kejang keluar api kepala otaknya. Ya kan teman-teman? Itu. Coba kita tanya balik konten. Secara logika. Jangan kalian tawuran. Jangan kalian bolos. Berbuat baiklah kepada wali kelas. Berarti berbuat baik kepada wali kelas menurut Oten larangan. Bahas fikih aja nih lagi ini tafsir yang kemarin belum selesai Adil Hudur. Siapa itu ke fikih ya? Cuma tuh ya. Enggak tadi bahas framingan ayat ini. Nah, ini lagi bahas ini. Framingan ayat ini. Nah, ini aku lagi jelasin bahwa ada kaidah yang namanya amrun ma'asti'la wa aqsuhu du'a wa fi tasawi faltimasu waqa'a. Ini menjelaskan bahwa dipisahkan di antara amar nahi, isti'la sama doa sama satu lagi iltimas. Nah, jadi jangan sampai kalian termakan daripada apa yang dikatakan oleh Oten gitu guys. Oke, teman-teman. Nah, jadi kan kita lagi bahas amar tadi ya. Bahwa di dalam kalimat itu kita harus tahu kaidah kontradiksi. Nah, dinamakan dengan tanakut. Nah, tanakut itu apa? Tanakut itu dalam ilmu mantik namanya teori kontradiksi yang gak akan pernah bisa bersatu dalam satu waktu. Apa? Misalnya, gerak dan diam bersatu dalam satu waktu. Gak bisa. Kalau dia gerak bukan diam, kalau dia diam bukan gerak. Sama seperti tadi perintah dan larangan. Ketika diperintahkan bukan dilarang, dan ketika dilarang bukan diperintah. Itu makanya dibedakan di dalam ilmu mantik. Yang namanya perintah beda dengan larangan. Maka nggak mungkin pada satu waktu saya ngomong kepada kalian semua. Nggak mungkin aku ngomong kepada kalian semua ini gini. Larilah dan jangan larilah kamu. Itu nggak mungkin. Sehingga orang, lu ngomong apa? Tadi suruh lari, tapi jangan lari. Ya itu nggak mungkin. Nggak mungkin pada satu waktu diperintah dan dilarang. Beda dengan Otet. Di mana Yesaya 66:17 melarang makan babi. Di ayat selanjutnya menjadi boleh. Bagaimana kemudian menjadi batal lah larangan ini? Nggak bisa. Karena udah dilarang. Sama seperti ayat tadi. Ayat tadi terbantahnya diksi diharamkan terhadap berbuat baik kepada orang tua. Karena apa? Itu udah menjadi perintah yang menafikan larangan di belakang. Gitu. Ya, paham ya? Oke. Ya. Jadi yang mau kita kejar yang tadi teman-teman. Ketika membuka Al-Quran, isi daripada otak mereka terkontaminasi kepada wajib salah. Wajar. Maka wajar kayak mereka pikirin nih. Masa mereka tuh membahas Al-Quran tuh gini kayak tadi aku bilang ya. Nih, aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Apa yang haram? Ini yang mereka bawa nih, saking bodoh yang mereka ya. Janganlah mempersekutukannya dengan apapun. Siap cikgu. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Berarti berbuat baik kepada orang tua kata mereka diharamkan di dalam Islam. Kan aneh, meledak otak kita kan? Meledak otak kita. Meledak. Nah, jadi cara jawabnya seperti yang saya ajarkan tadi ya teman-teman ya. Cara jawabnya seperti yang saya ajarkan tadi. Tanya aja ke mereka bahwa kalau ibu guru ngomong gini, jangan kalian bolos, saya akan membacakan hal-hal yang tidak boleh di sekolah ini. Jangan kalian bolos, ya cikgu. Jangan kalian tawuran, siap cikgu. Berbuat baiklah kepada wali kelas. Berarti berbuat baik kepada wali kelas, kata cikgu. Nah, kalau di kepala Oten itu larangan. Berarti makanya mereka kurang ajar sama wali kelas. Nah, kalau otak kita Islam langsung paham. Oh, ini perintah yang membatalkan kalimat larangan. Oh, berarti ini nggak boleh dilakuin gitu. Kan? Gitu. Itulah perbedaan kita dengan Oten ya. Oke teman-teman, kita lanjut yang kemarin ya. Di dalam teori Al-Fatihah, Adil Hudur belum kita selesaikan. Oke.
Adil hudur kita belum selesaikan. Di mana adil hudur ada yang masih ingat kemarin? Alif lam ada berapa teman-teman? Kemarin aku udah bahas. Ada ahdi zikri, ada ahdi zihni. Ini awas aja kalau nggak ada yang ingat ya. Kemana aja kalian? Ada berapa alif lam? Yang ada pada lafal Allah dan yang sering dipakai oleh kalam Arab. Penampilan Bang Daman ada 2. Nah, apa? Ada 3, benar. Benar, mantap, mantap. Ini penyimak yang handal. Ada ahdi zihni, ada ahdi zikri, ada ahdil huduri. Sekarang yang pertama, ahdi zikri. Apa itu alif lam ahdi zikri? Ada yang masih ingat? Ini bab nahu nih, nggak semua orang tahu nih. Nah, kalau orang yang mau belajar pasti tahu. Orang yang nggak mau belajar ya nggak tahu. Oke. Apa beda ahadi zihni dan ahadi zikri, teman-teman? Apa beda? Umum dan khusus. Beda. Umum dan khusus berbicara nakirah ma'rifah. Syaratnya apabila ada tanwin. Tanwin tujuannya buat apa, teman-teman? Coba. Tanwin itu bertujuan untuk apa kalau ditanwinkan? Kalau di alif lam kan bertujuan untuk apa? Coba kita tes pengajian kita kemarin. Coba. Kalau ditanwinkan apa tujuannya? Kalau di alif lam kan apa tujuannya? Coba dulu. Yang baru nyimak di YouTube santai, nanti kita kasih tahu. Tanding umum apa? Siapa yang bertanding? Kak Misnah langsung tanding ya. Thank you kamu ya. Apa? Aku jangan telat kemarin jadi gak nyimak. Alasan banyak. Jadi gini, dalam bahasa Arab, coba buka Al-Quran deh. Buka Al-Quran, bolak-balik. Rata-rata yang punya tanwin itu gak ada alif lam. Kalau yang ada alif lam gak boleh ada tanwin tuh. An, in, un itu gak boleh ada kalau ada alif lam. Kenapa? Karena tanwin untuk menandakan umum maksudnya. Karena alif lam untuk menandakan khusus maksudnya. Oke. Sekarang kita masuk ke contoh yang kemarin ya. Kita masuk ya. Mana dia? Kita setting dulu ininya. Paint-nya. Nah, coba diperhatikan. Pada lafal Allah. Itu ada ahadi zikri, ahadi zihni, dan ahadil huduri. Aduh, kok ini? Dah, kegedean. Oh, ini dia. Ada ahadi zikri, ada ahadi zihni, ada ahadil huduri. Nah, ahadi zikri seperti saya bilang, kepada sesuatu yang telah disebutkan. Pernah disebut, dengan saat disebut umum, selanjutnya ditambahkan alif lam agar khusus. Yang kedua ada ahdi zihni, yang alif lam itu kembali khususnya kepada yang difikirkan oleh orang yang berbicara. Oke? Nah itu bodo amat, saya udah jelaskan kemarin. Yang masih nggak tahu nonton di YouTube aja. Di YouTube saya ada itu pengajian kemarin, reka ulangnya. Yang terakhir ahadil hudu. Aduh, kecil banget tulisannya. Gedean. Nah yang terakhir itu ahadil huduri. Nah, ini adil huduri. Ya. Nah, adil huduri untuk mengatakan apa? Nah, ini pengen tahu saya nih. Masih ingat nggak kemarin? Apa itu adil huduri? Tak nampak apa-apa. Apa yang tak nampak, Mazia? Nampaklah. Apa yang tak nampak ni? Adil huduri khusus. Berlaku sepanjang masa. Udah benar tapi kurang tepat. Di mana adil huduri ini ya. Adil huduri ini menyatakan sifatnya hadir. Keadaan waktunya dalam waktu yang hadir ataupun menyatakan present. Kapanpun kalimat yang beralif lam adil huduri dibacakan, maka hukum itu berlaku. Contoh. Hari ini al-yawma akmaltu lakum dinukum, itu alif lam adil huduri. Islam telah sempurna. Kapan ayat itu dibaca? Pada era Rasulullah. Kapan lagi ayat itu dibaca, maka hukumnya berlaku. Mana contoh? Kita baca sekarang. Al-yawma akmaltu lakum dinukum. Nah,
telah sempurna Islam. Pertanyaan saya, 2025 Islam udah sempurna belum? Udah. Sempurna Islamnya. Dibacakan tahun 2030. Apakah Islam udah sempurna belum? Udah. Oh, dibacakan tahun 2070. Udah sempurna belum? Ya tetap sempurna. Itulah alif lam adil hodor, teman-teman. Sekarang kita lihat hebatnya lafal Allah. Nih perhatikan nih. Perhatikan. Dalam bahasa Arab nih, perhatikan nih. Kenapa Imam Sibawahin yang membahas lafal Allah ini, ya, Imam Sibawahin yang membahas lafal Allah dan mentaksiskan, mengkhususkan lafal Allah di atas segala kekhususan yang paling khusus dan terkhusus paling khusus. Beliau itu dimimpikan bahwa beliau itu masuk surga karena ilmu nahunya. Itu panjang cerita Imam Sibawahin. Kenapa? Nih, setiap kalimat yang ada dalam bahasa Arab itu selalu mewakili pada satu alif lam saja. Satu alif lam saja. Misalnya al-insan, ya, al-insan. Nah, al-insanun ini alif lamnya ya bisa jadi ahdil zihni. Berarti manusia yang dimaksud ini arti al-insan manusia. Saya bilang, aku kesel banget sama manusia itu. Kak Misnah tanya, siapa bang? Udah, lu gak usah tahu. Berarti saya yang paling tahu maksud alif lam tersebut kemana. Dalam bahasa Arab ditambahkan alif lam. Dalam bahasa kita nggak ada. Tapi dalam bahasa Arab ini ditambahkan alif lam untuk memaksudkan bahwa manusia itu terkhusus kepada yang dipahami oleh si pembicara. Yang kedua, kalau dia sudah ahdi zihni, maka dia bukan ahdi zikri. Kalau dia sudah ahdi zikri, maka dia bukan ahdi zihni. Umumnya kalimat bahasa Arab seperti itu. Contoh, saya sebutin ya ke Kak Misnah. Coba lihat deh manusia itu. Bajunya kok kayak gitu dia pakai, kayak nggak cukup bahan. Sok seksi lagi, kaki korengan. Nah, hari esok saya ngomong, jijik kali aku sama manusia itu Kak Misnah. Dia kemarin udah pakai baju kayak gitu, terus nggak bayar makan lagi. Nah, alif lam yang dimaksud di situ ahdi zikri karena udah pernah disebutkan. Nah, kalau dia sudah ahdil huduri, maka bukan ahdi zikri, bukan ahdi zihni. Tapi mukjizatnya lafal Allah menyemat ke semua alif lam. Nih lafal Allah kita ambil serapannya dulu, diambil daripada kata ilahun. Udah? Al-ilahun, ini asalnya. Oke, ketika diidghamkan artinya disatukan kalimatnya menjadi ini. Al, gimana tulisannya? Al, gimana? Gini. Gini. Tunggu. Salah. Ini asal katanya ya. Al, al, aduh, ini ek yang susah. Al, lahun. Nah, ada alif di sini. Al-iya ini ada alif. Alif apa namanya itu? Teman-teman, kemarin udah saya bahas nih. Alif apa namanya? Alif apa? Back to basic, benar. Alif apa? Ayo, alif apa namanya? Lupa. Bagus. Itu namanya alif wasal. Apa? Hamzah wasal. Apa itu hamzah wasal? Tasbutu fil ibtida wa tasbutu fid darji. Jadi hamzah yang kalau dia di awal kalimat disebutkan, kalau dia berada di tengah kalimat ataupun dalam persinambungan kalimat maka dibuang. Mana contoh kata-kata? Ismon, kan kalian nih. Ini ismon artinya nama. Ismon. Nah, kalau di awal bukan kalimat sambung, dia disebutkan. Tapi kalau kalimat sambung jadi bismi. Nah, jadi bismi. Alifnya nggak ada lagi, udah dibuang karena namanya hamzah wasal. Berarti alif ini dibuang. Makanya jadi lafal Allah. Paham? Nah, jadi maksudnya
Kalau disebutkan dengan kata ilahun, ya ini kalau disebutkan dengan kata ilahun, maka Tuhan. Tuhan itu banyak apa satu? Tuhan itu banyak apa satu? Coba jawab. Banyak, bagus. Kalau yang namanya Tuhan itu banyak, apapun yang disembah manusia. Jadi kalau dibilang gini, Bang, definisi Tuhan itu apa? Misalnya ada yang bertanya nih. Ya, banyak, benar. Kalau ada yang bertanya, Bang, definisi Tuhan itu apa, Bang? Kalau ada yang bilang Tuhan itu maha kuasa, salah. Salah. Karena ada orang yang menyembah Tuhan yang tidak kuasa. Jadi Tuhan itu nggak boleh didefinisikan kuasa. Karena realitasnya ada yang menyembah Tuhan yang tak kuasa. Lihat nih. Berarti tulisan alif dibuang, berarti diedit, ditambah atau dikurangi. Ketawa dulu. Otaknya masuk-masuk nyari kesalahan, lihat nih. Bang Bortung. Bang Bortung. Mau Kristen Arab pun tahu itu hamzah wasal. Ini Kristen Arab nih. Bahasa dia bahasa Arab. Dia tahu itu hamzah wasal. Di mana setiap hamzah wasal itu dibuang dalam bahasa Arab. Nggak usah Islam, Kristen Arab. Masalahnya bahasa Arab itu bahasa umum. Mau Kristen Arab pakai kaedah itu juga, pakai undang-undang bahasa Arab ataupun sastra Arab. Mau Islam juga pakai sastra ini. Hamzah wasal itu bukan ilmu Islam, ilmu bahasa Arab. Please kalian jangan punah dulu. Kami masih butuh hiburan. Coba bayangin guys. Coba bayangin ya. Dunia ini pernyataan saya ya. Dunia ini kalau tanpa Oten sepi loh, serius. Mereka tuh harus ada. Siapa lagi yang mau buat lucu kalau bukan mereka? Jadi kalian hidup yang lebih lama lagi ya. Please banget. Gak ada kalian, kami gak ada. Datang-datang pede kali. Tulisnya, ini coba perhatiin. Dia nulisnya guys, perhatiin nih. Dia nulisnya huruf besar. Weh, ngotot banget. Dia nulisnya huruf besar. Dia pasti kan sebelum nulis tuh udah kepikiran, ini pasti Daman gak nyangka aku bakal nulis ini. Pasti mereka akan menyadari. Dan ini keren banget tulisanku. Anjay, dia tuh udah pede tuh. Ngetik pakai tulisan besar. Ya kan, ngetik pakai tulisan besar. Dengan pedenya tuh. Sap, tulis. Berarti tulisan alif dibuang. Berarti diedit, ditambah, dan dikurangi. Anjay, mama. Astagfirullah. Aduh, dengan pedenya tuh orang. Anjay, mamar. Ditambah dan dikurangi kata dia. Mau Kristen Arab pun tahu itu. Kristen Arab ya. Ya. Ketika mereka berdoa dalam nama Yesus. Ya. Bismil ibni wal ab wa bismil ruh kudus gitu. Apa gini. Bismil ab wal ibni wa ruhil kudus. Tuh doa mereka. Bismi, bukan biismi. Kenapa? Alifnya udah dibuang jadi bismi. Kenapa dibuang? Ya kaidah Arab. Lu mau bantah kaidah Arab lu? Mana orang yang gak nongol lagi, woy? Bortung, nongol dulu Bortung. Bortung, kau kemana dek? Mana kau Bortung? Tampil lagi dulu kau. Ayo ngetik pakai ini loh, pakai huruf kapital yuk, bisa yuk. Yuk, mana Bortung? Bortung. Ya Bortungnya, jangan mati dulu ya Bortungnya, please. Aduh, lucu kali Bortung. Ya. Ya, ini pengajian ke-18 ya.
Kayak Juno kemarin ngomong Bismillah aja Bismillah ya, memang kayak gitu mereka tuh. Mas sakit kepala mereka tuh. Saya salah taruh thumbnail, bentar ya. Perbaiki thumbnail dulu. Sepertinya aku salah menaruh thumbnail ya. Sabar ya. Oh iya, ganti dulu thumbnail. Ini dia. Ini pengajian ke-19. Gimana sih? Nah, salah taruh thumbnail. Oke, kita lanjut teman-teman. Oke, kita lanjut. Mana dia? Oke, teman-teman sekalian. Nah, ilahun artinya apa? Banyak. Nah, kalau saya sebutkan lafal Allahun, nah ini perhatikan. Kalau saya sebutkan lafal alif lam Allahun. Oke. Allahun, saya sebutkan dengan lafal Allahun. Ini banyak apa satu? Nggak boleh Allahun nih, karena ada alif lam. Alif lam membatalkan tanwin. Karena kalau tanwin untuk menunjukkan, ini perhatikan, tanwin untuk menunjukkan mana umum. Alif lam untuk menunjukkan mana khusus. Maka setiap ada alif lam nggak boleh ada tanwin. Setiap ada tanwin nggak boleh ada alif lam. Nah, Allah, lafal Allah itu lafal yang khusus apa lafal yang umum? Lafal Allah itu adalah lafal yang umum apa lafal yang khusus? Lafal yang khusus. Bagus. Nah, masalahnya teman-teman. Kenapa udah kita bahas kemarin. Kenapa nama Abdullah ada? Abdullah. Nah, ini Abdullah. Abdullah. Nabi Muhammad belum lahir tuh. Berarti Islam belum lahir. Berarti nama Allah belum diperkenalkan. Oke. Nah, kenapa ada lafal ini? Seperti yang saya bilang tadi, bahwa awalnya mereka saat menulis ini artinya hamba Tuhan bukan hamba Allah. Ini artinya hamba Tuhan. Ini artinya hamba Tuhan. Jadi mereka belum tahu kalau ini adalah sebuah nama. Kenapa? Kalau dari dulu Allah memperkenalkan diri dengan lafal Allah bahwa itu adalah sebuah nama, maka akan rentan diselewengkan. Maka Allah, coba perhatikan, bahwa Allah sebelum lahirnya Islam, Allah sembunyikan nama Nabi Muhammad. Nama Nabi, nama Islam, nama dirinya. Akan tetapi tidak lupa untuk Allah sindir-sindirkan. Nah, contoh disebutkan di dalam Al-Quran di mana nama Rasulullah telah dituliskan di dalam kitab mereka Ismuhu Ahmad, dengan namanya itu adalah Ahmad. Apa itu Ahmad? Terpuji ataupun segala pujian, segala keterpujian. Berarti isinya adalah puji-pujian. Nah, yang disebutkan dalam Al-Quran tersebut bukan fix namanya Ahmad, bukan. Artinya gini, Al-Quran tidak menceritakan bahwa di Injil dan di Taurat nama Nabi Muhammad itu adalah sebuah nama, paham nggak? Bukan. Tapi justru cek, kok kayak nggak ada suara ya? Tes 1 2. 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 Tes. Aman. Tes 1 2. Mic monitor. Tes 1 2. Tes 1 2. Hah? Cek. Cek. Tunggu. Halo?
Halo? Tes 1 2. Tes. Cek tes 1 2. Ini dah. Ini udah ya? Halo, ini udah. Cek tes 1 2. Tes 1 2. Tes. Aman. Tes 1 2. Ah, ini baru gede. Astagfirullah. Ini udah gede, ini udah gede. Nah, jadi Allah tidak membicarakan bahwa di dalam kitab Injil dan Taurat nama Ahmad ini adalah sebuah nama. Tapi Allah siratkan bahwa ini adalah sindiran terhadap puji-pujian dan itu nanti akan menjadi serapan kata daripada nama Nabi Muhammad. Maksudnya apa? Allah bertujuan, Allah tahu. Kan esensi daripada Al-Quran kita menjelaskan, tahu nggak apa teman-teman? Menjelaskan bahwa, coba kita lihat di Al-Quran kita, menceritakan Bani Israel itu adalah orang yang tenggar tungku. Yang mereka itu kemudian membantah, bahkan memfitnah para rasul. Coba kita bandingkan, di Al-Quran kita ada nggak yang mengatakan bahwa Daud itu membunuh 200 orang Palestina? Nggak ada. Di Al-Quran kita ada nggak Lot berzina dengan kedua anaknya? Nggak ada. Ibrahim menyembah berhala? Nggak ada. Ismail berlaku seperti keledai liar memerangi Ishak ataupun saudaranya lain? Nggak ada. Kenapa? Al-Quran ini adalah datang di akhir untuk klarifikasi, ngasih tahu ini rasulku yang tak pernah berlaku keji. Nabi Lut dalam Quran surat Al-Hud menyatakan bahwa Nabi Lut inilah seorang rasul, tidak pernah berlaku keji. Oke, tentang Nabi Ismail, Sadiqul Wa'adi, ya, disebutkan dalam Al-Maryam 54. Jadi coba bayangin gini. Rasul dan nabi yang ada di Islam itu begitu banyak, tapi yang disebutkan hanya beberapa saja yang ada di Al-Quran. Kenapa? Yang disebutkan rata-rata adalah nama-nama yang telah difitnah di dalam tangan-tangan jahil mereka menuliskan kitab-kitab tersebut. Terbukti. Apakah Al-Quran berdiri sendirinya? Al-Quran sedang berbicara sendirinya? Tidak. Ketika kita membuka dan kita membaca, benar. Sebutkan dalam kitab Ulangan misalnya. Kepada dirimu Hagar, engkau akan melahirkan seorang anak dan engkau akan menamakannya Ismail. Dia akan berlaku seperti keledai liar. Di mana dia akan memerangi saudaranya dan saudaranya akan memerangi dirinya. Itu kan lucu ya? Enggak, kalau aku lucunya gini teman-teman. Coba bayangin nih, ini kalian ibu-ibu nih. Datang malaikat. Datang malaikat. Ini aku tanya nih kepada kalian. Datang malaikat. Bu, apa? Tuhan akan menghadiahkan kepadamu anak. Weh, senang dong. Alhamdulillah, saya udah lama menantikan momongan, saya belum pernah ada. Ya. Namanya Jamal. Boleh dah, mau nama apapun terserah dah malaikat, yang penting saya punya anak. Jamal lakunya seperti perampok, pembegal. Mampus. Langsung gini ibunya. Hah? Nah? Hah? Tunggu. Malaikat gimana? Gimana? Maksudnya gimana? Gimana malaikat? Gimana maksudnya nih? Aku nih Hagar. Hagar ya. Kan Abraham berdoa nih. Suami aku berdoa nih. Dia minta nih sama Tuhan agar punya anak. Ya dong, misalkan, ya dong, iya. Ya kan? Ya dong. Ya. Minta anak. Ya, benar. Oke. Terus aku dikasih anak nih. Ya dong. Ya dong. Bener gak? Bener. Doa aku dikabulin dong. Dikabulin. Ya dong. Buktinya aku akan lahir seorang anak nih. Oke. Terus Tuhan ngasih nama. Bener gak? Bener dong. Misalkan. Bener gak? Bener. Siapa namanya? Malaikat. Ismail. Ya. Anak dong, Ismail dong. Oke. Terus anak itu gimana malaikat? Anak itu lakunya bagaikan keledai liar.
dia akan memerangi saudaranya dan saudaranya akan memerangi dirinya. Langsung Hagar, lu nggak asik dah, udahlah pulang lu, udah nggak usah lu sini. Nggak asik. Gak asik lah. Hagar kena prank guys. Hah? Kan lucu ya. Tapi dalam kitab kita nggak ada bahwa Nabi Ismail adalah seseorang sadiqul wa'adi. Seseorang ya. Nggak, ini bener. Ini Kak Anissa. Lucunya gini, terbukti itu kitab karangan manusia. Yang namanya manusia itu punya keterbatasan. Jadi setiap mereka nulis mereka nggak mikir efek dan probability yang terjadi. Kan lucu ya. Kalau kita mikir. Ya kalau Tuhan pasti udah tahu ini. Tuhan dalam literasi Islam, Ismail seseorang yang sadiqul wa'adi, di mana dalam kesabaran Ibrahim menantikan seorang anak daripada Hajar, yaitu Ismail. Ketika Ismail diberikan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim mengatakan bahwa aku lebih cinta engkau ya Allah daripada anakku. Maka dimimpikan, sembelih anakmu kalau memang kamu cinta aku. Mana kamu pilih? Anakmu atau aku? Wow. Ternyata Nabi Ibrahim lebih memilih Allah daripada anaknya. Lalu diujilah Nabi Ismail. Oh Ismail, ya kamu baru ada kan di muka bumi ini. Ya, mana lebih kau cintai, nyawamu apa aku? Ya engkau lah ya Allah. Aku perintahkan bapakmu buat sembelih kamu. Ya udah silahkan, ayo. Jadi nggak ada rasa berat hati Ismail untuk kemudian menyerahkan nyawanya demi Allah. Itu padahal adalah ujian terhadap dua rasul. Itulah literasi dalam Islam. Nggak ada tuh literasi dalam Islam di prank-prank kayak gitu. Coba bayangin nih Kak Anissa. Wahai Anissa, ya kau akan diberkati. Anjay diberkati ya kan. Dengan kelahiran anak seorang yang namanya Jamal. Weh senang dong. Weh makasih loh. Makasih malaikat. Saya udah hidup 80 tahun belum ada anak ya malaikat ya. Iya. Namanya siapa malaikat tadi? Jamal. Ya udahlah bodo amat lah. Walaupun namanya agak kampung ya udah Jamal ya. Jamal. Oke. Siap ya malaikat ya. Ya, Jamal ya, Jamal. Dan nanti anakmu akan berperilaku. Berperilaku gimana nih? Gimana? Wah, pasti baik. Pasti dia nanti jadi anak yang berprestasi ya kan, malaikat kan? Iya dong, masa enggak? Iya dong. Pasti dia nanti bakal cakep, ganteng, ya dong. Ranking 1, berprestasi. Bener gak? Bener. Enggak. Hah? Maksudnya enggak gimana? Dia nanti akan jadi pemberontak. Sekaligus dia nanti akan jadi pembegal. Mampus ya. Gak asik lu. Habis naik langsung dibanting. Benar. Makanya itulah fungsi daripada Al-Quran. Makanya dikatakan kenapa Al-Quran itu harus datang di akhir teman-teman. Al-Quran itu datang di akhir. Cuma klarifikasi. Karena kalau kita melihat daripada daripada Al-Quran itu membantah Yahudi cuma satu. Karena mereka memfitnah para rasul. Dan saat kita melihat pembuktian apakah Al-Quran berbicara sendiri? Tidak. Kita melihat ke dalam kitab literasi Yahudi ataupun perjanjian lama, benar. Daud bunuh 200 orang Filistin. Dalam kita, Daud adalah seorang yang selalu memuji Tuhannya. Ya. Maka diberkahi dengan kitab Zabur kepadanya. Oke, selanjutnya. Abraham. Gak pernah sekalipun kita dapati literasi Abraham ini menyembah berhala. Kecuali di kitab Yahudi. Dalam Talmud dan Midrash, Abraham itu pernah kemudian menyembah berhala, kemudian taubat. Selanjutnya. Lot. Di dalam pemahaman perjanjian lama ataupun Yahudi, mereka Lot itu bukan rasul. Dia berzina dengan kedua anaknya. Masalahnya itu gini. Ini kitab suci nih, menyemat sosok kriminalitas. Buat apa? Tapi ini kitab suci kita menyemat orang-orang yang sabarnya luar biasa. Tujuannya saat kita membaca, agar kita bisa meniru kan gitu ya. Nah, kita melihat. Ketika kita melihat ke belakang, apakah Al-Quran berbicara sendiri? Enggak. Buktinya segala fitnahan itu benar-benar tercatat dan ada di kitab mereka. Menunjukkan
Bahwa inilah fungsi datang Al-Quran untuk mengklarifikasi apa yang terjadi di belakang. Bahwa Rasul-Rasul ini tidak pernah berlaku keji seperti apa yang mereka yakini. Itu tidak pernah. Na'udzubillahi min zalik. Makanya Al-Quran mengangkat derajat para Rasul kembali. Bahwa datang memberitakan Tuhan yang satu. Selesai. Tapi mereka yang tidak setuju rentan memfitnah Rasul-Rasul yang mulia. Maka Al-Quran datang yang dibawa oleh Rasulullah SAW untuk menceritakan bahwa mereka semuanya tidak berlaku seperti itu. Makanya sosok-sosok kriminal itu nggak terjadi dalam Al-Quran. Oke, itulah fungsi daripada Al-Quran. Nah, saat kita masuk ini, Al-Ahmad, segala puji. Nah, sekarang kepada Nasrani. Nah, kalau kepada Nasrani, Al-Quran itu hanya membantah mereka menyembah Isa. Di mana Isa berdoa, laqad kafaral ladzina qalu huwallahu Isa bin Maryam. Ya. Akan tetapi telah kafirlah orang yang menyembah itu? Ya, yang menyembah Isa dan membuat dia sebagai Tuhan. Kafir. Kenapa? Nabi Isa berdoa di dalam Al-Quran, 3 doa Nabi Isa. Salamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Nabi Isa berdoa, ya Allah, sejahterakan namaku daripada fitnah mereka terhadap kelahiranku, bahwa aku datang untuk jadi Tuhan kepada mereka. Kita tinjau, apakah Al-Quran berbicara sendiri? Kita tinjau mereka. Ternyata Al-Quran tidak berbicara sendiri, teman-teman. Buktinya, hari ini telah lahirlah Tuhan di negeri Daud. Yang ngomong siapa? Bukan Yesus. Bukan Isa yang ngomong bahwa aku adalah Tuhan di negeri ini. Al-Quran mengatakan bahwa Isa disidang oleh Allah. Isa, apakah kamu yang mengatakan dirimu Tuhan? Maha suci engkau ya Allah, aku manusia biasa. Aku adalah utusanmu, datang mewartakan tentangmu, bahwa engkau yang patut disembah. Aku hanyalah jalan kebenaran dan hidup, agar mereka hidup menyembahmu. Itu Nabi Isa. Ya Allah, lindungi namaku daripada fitnahan tersebut. Yang kedua, wa yauma amut, dan saat aku dikatakan mati dan menebus dosa mereka. Sejahterakan namaku dari itu ya Allah. Sucikanlah namaku dari itu. Yang terakhir, ub'atsu hayya, dan saat kemudian aku dibangkitkan. Artinya dibangkitkan apa? Saat nanti dikatakan dalam hadis Rasulullah bahwa setiap orang yang menyembah selain Allah, ketika dibangkitkan di dalam padang mahsyar sebelum masuk ke dalam penghakiman Allah, mereka panik, kabur ke masyrik dan ke maghrib, mencari sesembahan mereka. Kalau tadi ada yang nyembah biawak, nyari biawak. Misalnya ada yang nyembah biawak, nyari biawak tuh. Nah, terus kalau ada yang nyembah pohon, nyari pohonnya. Kalau ada yang nyembah patung, nyari patungnya. Kalau ada yang nyembah dewa ini, dewa itu, nyari dewa-dewanya. Kalau ada yang nyembah anak manusia, termasuk Yesus, mereka mencari Isa. Ketika Nabi Isa dicari, Nabi Isa udah berdoa, salamun ya Allah, bersihkan namaku. Sekarang kita lihat apakah Al-Quran berbicara sendiri? Lah, tiba-tiba ada Matius 7:22. Apa dikatakan? Pada hari ini aku akan berterus terang kepada kalian. Bukan yang mengatakan, ingat, pada hari ini aku akan berterus terang kepada kalian. Ingat, pada hari ini aku akan berterus terang kepada kalian. Ingat, hadis Rasulullah bilang bahwa nanti mereka akan mencari sesembahan mereka dan meminta pertanggungjawaban. Saat itu terus terang, aku akan berterus terang kepada kalian. Bukan mengatakan Tuhan akan masuk kerajaan Allah. Bukankah kami telah bernubuat di atas namamu? Hanyalah engkau. Bukankah kami telah bermujizat di atas namamu? Hanyalah engkau. Untuk menunjukkan apa? Al-Quran ini tidak berbicara sendiri. Lalu mereka membantah. Bantahan yang selama ini kita dengar. Justru bantahan itu kena lagi mereka. Mereka bantah tuh gini. Bang, baca ayatnya konteks. Biasanya kan konteks dan konteks ya. Ya kan? Oke. Kan konteks ya. Oke. Kalau kita ikuti yang mereka jabarkan, kena lagi. Mereka jabarkan gini. Ini Bang bercerita tentang, kan dia dibilang, bukan yang mengaku kepadaku Tuhan dapat masuk kepada kerajaan Bapa, melainkan mereka yang menjalankan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Oke. Berarti yang jalankan perintah itulah yang masuk ke kerajaan Bapa. Oke. Masalahnya keyakinan Kristen, Yesus juru selamat mutlak.
siapapun yang percaya Yesus masuk surga. Berarti wajibnya seluruh yang namanya Kristen masuk surga, wajib. Sekarang ayat itu justru menjelaskan ada Kristen yang nggak masuk surga, Berarti menunjukkan ada Kristen yang jelas-jelas nggak masuk surga. Mereka udah mengatakan Tuhan Tuhan, yang mengatakan Yesus Tuhan siapa? Kristen. Oke. Terus yang mengatakan apa? Tuhan mengatakan bernubuat di atas namamu, Kristen. Bermujizat di atas namamu, Kristen. Kagak ada orang lain. Berarti ada Kristen yang disuruh enyah. Berarti ada Kristen yang tidak selamat. Maka batallah seluruh Kristen bakal selamat. Jadi kalian mau lari kemanapun, maju mundur kena. Mau kalian bilang itu kepada mengikuti perintah, ya tetap kena, berarti nggak semuanya selamat. Oh, mau kalian bilang itu ke arah bukan hal tersebut, ya berarti Kristen semua disuruh enyah. Tapi yang hebatnya, ini kita tidak berbicara kitab orang, kita lebih baiknya menceritakan yang tadi. Bahwa dalam hadis Rasulullah mengatakan mereka akan mencari sesembahannya. Dan setelah kemudian mereka mencari sesembahannya, apa doa Nabi Isa? Ya Allah, lindungilah hari saat aku dibangkitkan. Mereka akan mencariku. Mereka akan meminta pertanggungjawaban kepadaku dan meminta agar aku bertanggung jawab di atas dosa-dosa mereka. Maka pada waktu itu berterus terang dia. Yang bilang aku Tuhan enyah. Terbukti. Jadi Al-Quran gak ngomong sendiri gitu guys. Tepuk tangan buat Al-Quran. Ya, gitu guys ya. Nah, kita lanjutkan guys. Nah, kita lihat. Ahmad. Nah, sekarang nama Ahmad ini, ya, nama Ahmad ini tidak serta-merta Allah akan sebutkan secara jelas bahwa nanti Rasul akan ada yang namanya Ahmad. Karena apa yang terjadi? Ketika mereka tidak setuju dengan ajaran yang disampaikan oleh para Rasul, nanti mereka akan memfitnah nama Ahmad ini. Maka begitu banyak nanti Muhammad sebelum lahirnya nama Nabi Muhammad. Kenapa? Pasti mereka akan menyelewengkan. Mengatakan contoh, Muhammad nanti nyembah batu dia. Muhammad nanti nyembah biawak dia. Muhammad nanti nyembah buaya dia. Nanti Muhammad nyembah patung dia. Ya kan? Jadi orang akan menamai anaknya Muhammad dan menitipkan ajaran kepadanya. Karena kalau jelas namanya disebutkan. Tapi enggak. Allah hanya menyindir namanya di dalam kitab mereka bahwa nama itu ada yang nanti menjadi serapan kata Muhammad. Karena kalau disebutkan dengan secara jelas, maka namanya akan dipakai. Tujuan dipakai untuk menyelewengkan ajaran yang sebenar-benarnya. Mana buktinya Bang Daman? Kan gitu ya. Mana buktinya Bang Daman? Oke, buktinya ya. Benar nggak kalau sebenarnya bukan langsung nama Muhammad ditulis? Enggak. Hanya berupa sindiran. Oke, kita boleh buka di dalam Hagai. Ini kita buka nih, saya kasih nampak ya. Isinya pujian kan tadi. Ahmad itu kan artinya pujian ya. Nih, perhatikan. Ini pujian bukan? Nih. Sehingga barang yang indah-indah. Nah, indah-indah ini pujian apa enggak? Wah, indah banget. Kecuali apa? Kecuali Al-Quran tuh bohong ya. Al-Quran tuh bohong gini. Bunyinya gini. Kecuali orang yang pincang-pincang. Pincang itu bukan pujian. Tapi kalau indah-indah pujian bukan? Pujian. Tadi dikatakan apa? Bahwa nama Nabi Muhammad itu isinya pujian yang ada di kitab mereka. Yang mereka nggak tahu kalau itu nanti bakal jadi nama Nabi terakhir. Oke. Indah-indah pujian ya. Oke. Perhatikan. Apakah Al-Quran berbicara sendiri? Nah, itu aja yang mau kita buktiin. Bahwa Al-Quran nggak bicara sendiri. Mana dia? Hagai 27. Nah, ini dia. Indah-indah ya. Oke, kita buka. Ya, oke. Perhatikan. Perhatikan. Apakah Al-Quran berbicara sendiri? Perhatikan. The Arabic Hamida means praise in the name Muhammad comes from the root.
Ini adalah dasar kata daripada nama Nabi Muhammad. Ini dia. Coba kita translate, ada nggak di sini? Nih, hamidah dalam bahasa Arab berarti pujian, dan nama Nabi Muhammad berasal daripada akar katanya ini teman-teman. Nih, nampak nggak yang di sudut nih? Kok nggak nampak? Nampak nggak yang di sudut nih? Nih, kok nggak nampak ya? Nampak ya? Nih, jelas ya? Jadi maha benar Allah dengan segala firman. Itulah fungsi Al-Quran, bahwa isinya pujian. Karena kalau disebut langsung nama Nabi terakhir Muhammad, begitu banyak. Begitu banyak orang yang menamai dengan Muhammad untuk menyelewengkan ajaran tersebut. Itulah fungsi datang Al-Quran, guys. Oke, Muhammad, Hamidah. Selanjutnya nama dirinya. Kalau nama Allah langsung disebutkan pada rasul-rasul yang terdahulu, kalau langsung disebutkan, nanti akan banyak mereka apa? Bikin patung, namain Allah. Bikin pohon yang mereka sembah, namain Allah. Bikin lembu, namain Allah. Jadi Allah sembunyikan dulu sebelum sempurna. Dan Allah sembunyikan apa? Islam. Karena nanti apa? Nanti ada ajaran nyembah monyet. Namanya apa? Islam misalnya. Nanti ada ajaran nyembah pohon kaktus, namanya apa? Islam. Diselewengkan oleh mereka nama Islam tersebut. Jadi Allah sembunyikan 3 nama. Nama dirinya, nama nabinya, nama ajarannya. Selesai. Makanya dinamakan milah. Apa? Milah Ibrahim. Milah apa? Milah Isa. Milah apa? Milah Isa, milah Musa. Gitu doang. Milah, ajaran. Enggak disebutkan Islam, enggak. Tujuannya apa? Kalau disebutkan, nanti akan lahir Islam-Islam baru yang di luar apa yang Allah inginkan. Tapi ketika Islam ini menjamin sempurna, dijamin oleh Allah kesempurnaannya, maka Allah tidak ragu untuk memunculkan namanya, memunculkan nama Rasulnya, memunculkan nama ajarannya. Tepuk tangan? Ya, tepuk tangan dong. Masya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Oke, kita lanjut. Ahdil hudur. Jadi bilang orang kalau nggak ikut pengajian Bang Daman nih kayaknya banyak ruginya nih. Banyak ruginya, banyak ya ilmu-ilmu yang belum tahu nih. Oke. Nama Allah Abdullah. Nah, jadi ini belum jadi sebuah nama, tapi nama-nama tersebut telah ada. Jadi bukan nama ya, tulisan yang seperti ini ya, itu telah ada bahkan sebelum Nabi Muhammad, tapi artinya Tuhan. Telah ada tapi artinya Tuhan. Lalu telah datang Nabi Muhammad, langsung dimantapkan bahwa ini adalah namanya. Karena kalau ini langsung dijelaskan bahwa ini adalah nama dalam bahasa Arab, maka nanti akan diselewengkan oleh pagan Quraisy Arab. Maka enggak, ini menjadi arti Tuhan sebelum datang Nabi Muhammad. Setelah datang Nabi Muhammad, ini adalah sebenarnya nama Tuhan. Gitu guys. Tujuannya enggak? Tujuannya apa? Agar tidak diselewengkan. Oke. Sekarang di alif lam, ini paling hebat mujizatnya. Ini mujizatnya. Alif lam ini yang ada pada lafal Allah ini mencakup 3 makna. Ahdi zikri masuk, ahdi zihni masuk, ahdil huduri juga masuk. Ahdil huduri juga masuk. Ini hebatnya daripada lafal Allah. Di mana kalimat bahasa Arab satu pun itu tidak boleh lebih daripada 1 maksud daripada alif lam. Tapi pada lafal Allah itu ada 3 langsung sekaligus maksud daripada alif lam. Ahli zikri. Ahli zikri berbicara, kapanpun disebut tentang Tuhan, maka Tuhan tetaplah Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Oke, zini. Kapanpun manusia memikirkan tentang pencipta langit dan bumi, ma'bud yang pantas untuk kemudian disembah, maka yang paling pantas. Sekalipun begitu banyak yang lain tidak menyembahnya. Paham maksud saya? Itu konsekuensi logik. Pencipta langit dan bumi itu satu, namanya Agus misalnya. Bukan Allah, bukan Yesus, bukan Brahmana, bukan Siwa, bukan Krishna, bukan Ganesha, bukan ini, bukan apapun. Maka sekalipun orang nyembah Ganesha, sekalipun Allah nyembah Yesus, sekalipun Allah nyembah orang nyembah Allah, tetap yang benar tetap Agus.
Walaupun kalian nggak nyembah Agus, tetap dia yang paling benar. Orang dia yang nyiptain kok. Sekarang ini, kalian yang menciptakan pulpen ini, sekalipun seluruh dunia tidak mengakui kalian yang menciptakan, nggak bisa dipungkiri hakikat itu tetap berdiri pada hakikat bahwa kalian yang menciptakan ini. Paham maksudnya? Kalian yang ciptain ini. Seluruh dunia nggak ada yang mau percaya kalian yang ciptain ini. Bahkan dibuatlah buku untuk membantah ini ciptaan kalian. Secara hakikat, tetaplah kalian yang menciptakan atau sudah terbantah kalian yang menciptakan. Coba pikirin. Gini, ini warnanya abu-abu. Seluruh dunia mencatat ini bukan abu-abu. Apakah dia tetap abu-abu? Ini warna hitam. Seluruh dunia mencatat kalau ini bukan hitam. Maka apakah ini tetap hitam? Tetap. Berarti menunjukkan apa? Hakikat tetap berdiri pada hakikat dan tak akan pernah terganti. Hakikat benar akan selalunya benar. Itulah lafal Allah. Adil huduri. Sekalipun kalian nyembah dan tidak menyembah, suatu saat akulah Tuhannya. Itulah alif lam adi zikri, adi zini, dan adil huduri. Segitu jelas penjelasan lafal Allah di dalam Islam. Masih ada aja Oten mau bilang, ya itu duluan kami pakai aja. Nah, sekarang yang paling keren nih contoh adil huduri. Ini contoh nih, adil huduri. Ini contoh adil itulah apa itu? Lafal Allah. Pertanyaan saya. Nah, ini kembali kepada ilmu kemarin. Ketika saya tanya apa fungsi daripada sebuah nama. Nah, coba jawab nih ya. Ada kalimat gini. La ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Lafal Allah diambil daripada kata ilah. Kan tadi udah kita bilang. Asal kata lafal Allah diambil daripada kata ilah. Tidak berarti tersimpulkanlah bahwa tidak ada Tuhan kecuali Tuhan. Karena lafal Allah ini diambil daripada al-ilah. Nah, ini gimana nih maksudnya nih? Berarti Tuhan itu nggak ada, teman-teman. Tidak ada Tuhan kecuali Tuhan. Berarti Tuhan itu nggak ada. Gimana? Coba jawab. Nanti Bang Finli lambat. Ini udah hampir maghrib. Besok ya, masuk sini ya, bertanya ya. Coba jawab. Tidak ada Tuhan kecuali Tuhan. Nah, gimana tuh? Kan lafal Allah diambil daripada ilah. Gimana? Ayo teman-teman, ayo. Gimana jawabnya? Kan tadi lafal Allah daripada lafal ilah. Maka terambillah kesimpulan tidak ada Tuhan kecuali Tuhan. Nah, gimana tuh? Ayo loh. Nah, pada diam menonton, pada kagak jawab. Kembali kepada penjelasan saya kemarin. Nama itu tidak meninjau makna. Disebut dengan alamiah. Syarat daripada alamiah nih. Alamiah itu penamaan. Maka setiap alamiah itu tidak meninjau makna. Alamiah itu penamaan. Syarat daripada penamaan tidak lagi meninjau makna. Contoh, ada orang namanya Nur. Tapi kulitnya hitam. Boleh nggak kita kasih nama Nur? Nih, ada orang anak nih, baru lahir, hitam dekil, hitam banget. Saya kasih nama Nur. Cahaya arti Nur, cahaya. Boleh nggak? Boleh nggak seorang ibu ngasih nama anaknya yang hitam tadi Cahaya, Nur? Boleh nggak? Boleh. Berarti nama itu punya esensi tidak meninjau lagi makna. Contoh, namanya apa? Hamad. Apa Hamad? Baik. Apa? Ya, Hamdi nama dia. Siapa nama dia? Hamdi. Oke. Arti Hamdi apa? Baik. Sekarang gini. Hamdi ketahuan nyolong ayam Pak RT.
Oh berarti dia tidak baik, berarti dia bukan hamdi. Enggak bisa. Dimana setelah dinamakan tidak lagi meninjau makna. Begitu juga la ilaha illallah. Setelah itu menjadi nama dan alamiah sebuah nama, maka tidak lagi meninjau apa maknanya, bagaimana struktur katanya, bagaimana ininya, bagaimana. Udah enggak ditinjau lah lagi. Maka batallah konsekuensi Allah sebagai al-ilah. Karena apa? Telah menjadi alamiah, telah menjadi sebuah nama. Paham nggak? Paham nggak? Paham nggak? Paham nggak? Ah gitu. Setelah lafal Allah menjadi nama, maka membatalkan maknanya apa? Membatalkan struktur kalimatnya itu apa? Paham ya? Gitu teman-teman sekalian. Itu penjelasan kita hari ini ya teman-teman sekalian. Semoga bisa disimak. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Gitu ya. Oke teman-teman, berhubung udah dekat maghrib, besok kita lanjut kepada Bismillahirrahmanirrahim. Besok kita akan membahas Ar-Rahman dan Ar-Rahim, di mana kedua-duanya masalah diambil daripada kalimat Rahama. Ya, satunya dilebihkan ya jadi Rahim, satunya dilebihkan Rahmanu, alif dan nun. Nah itu kenapa kan gitu. Serapan katanya sama tapi maksudnya berbeda. Wah gimana tuh kan gitu ya. Oke, angkat tangannya, kita berdoa teman-teman. Jangan lupa saat doa wattaqada bihil hawaij, niatkan hajat kalian apapun itu semoga Allah sampaikan, dan insya Allah pasti Allah sampaikan melalui sholawat nariyah. Mari kita berdoa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma rizukna ya Rabbi fahman nabiyyina wa hifdal mursalina wa ilhamil malaikatil muqarrabina fil afiyati ya rahman rahimin. Allahumma rizukna ya Allah ya Tuhanku, rizkikan kepada kami fahman nabiyyina, pemahaman para nabi, wa hifdal mursalina, dan hafalan para rasul, wa ilhamil malaikatil muqarrabin, dan ilham malaikat muqarrabin, fil afiyati ya rahmanir rahim, dalam benak kami ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaudi'uka, ya Allah hadiahkan kepadaku ma'allam tanah, segala sesuatu yang tidak kami tahu. Fardudhu ilaina, maka kembalikan kepada kami. Inda ihtiyaji ilaihi, ketika kami membutuhkan. Wala tansina abada, dan jangan pernah engkau lupakan selama-lamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salim salatan kamilata wassalim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhadu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij. Ya Allah, nabi Allah wa tuqda bihil hawaij. Ya Allah, nabi Allah udah rezeki lo nih ya Allah, bapak kalian berkawin ya Allah, sambil wa tuqda bihil hawaij. Ya Allah, nabi Allah udah rezeki lo, bapak kalian berkawin berjualan dari hari istiqamah dan ibadah. Wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul hawatim biwajhil karim wa ala liwasabi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Warahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, kita tutup. Subhanakallah wa bihamdika
Yang di YouTube kita tutup dulu ya. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar kalian apapun itu ya teman-teman. Kita tutup mana tombol tutupnya di sini. Oke, yang di YouTube jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mana dia? Salah pencet. Ini dia.